A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berkah ini. Insyaallah cuaca baik ya. Eh, kita diberikan kembali taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kembali dalam majelis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan, Allah berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga semoga Allah berikan kepada seluruh keluarga, turunan, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an. Pagi ini kita akan membahas surah At-Taubah dimulai dari ayat 14 sampai ayat 20 insyaallah. Sebelumnya kita lihat satu ayat sebelumnya biar nyambung gitu ya. Seperti biasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-13 yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum." Mengapa tidak mau kalian? Apakah kalian tidak mau memerangi kaum, yaitu orang kafir Quraisy ya, yang mereka itu merusak sumpah perjanjian mereka dengan umat Islam. Wahammu bi ikhrajir rasul, dan demikian juga mereka punya keinginan yang sangat kuat untuk mengusir Rasul, mengeluarkan Rasul ya dari kota Makkah. Kemudian juga wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka juga yang memulai kalian dalam melanggar perjanjian dan mengumumkan permusuhan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, kepada para sahabat untuk berperang secara totalitas ya, tanpa harus sungkan-sungkan lagi begitu, untuk memerangi orang-orang musyrikin, apalagi setelah mereka melanggar perjanjian dengan umat Islam. Ya, maka Allah mengatakan, kenapa kalian tidak mau? Ya, apa yang menyebabkan kalian tidak mau? Atau apakah kalian tidak mau untuk membunuh atau memerangi kaum yang telah melanggar perjanjiannya dengan kalian, dan kemudian mereka ingin mengusir atau mengeluarkan Nabi daripada kota Makkah, dan mereka yang memulai kalian dalam melanggar perjanjian. Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Ya, fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Sementara padahal adalah Allah itu lebih berhak untuk kalian takuti jika kalian orang-orang yang beriman. Kalian lebih pantas untuk takut kepada Allah. Di mana kalau seandainya kalian tidak mau berperang ya, karena satu dan lain hal, karena mungkin kalian enggan, di sana ada sanak kerabat kalian ya, ada hubungan darah, famili ya. Padahal Allah sudah memutus hubungan kekerabatan dan persaudaraan tersebut akibat kemusyrikan dan kekafiran mereka. Maka kata Allah, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Wallahu ahaqqu an takhshawh. Sementara padahal ya Allah lah yang paling berhak untuk kalian takuti. Kalau seandainya kalian ingkar dan tidak memenuhi perintahnya, kalian akan dibenamkan dalam siksaan api neraka jahanam. Apakah kalian tidak takut ya? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, ayat ke-14, Allah kembali tegaskan ya. Allah kembali tegaskan. Ini perintahnya sudah sangat sharih, sudah sangat jelas. Allah mengatakan qatiluhum, perangi mereka. Qatiluhum, perangi mereka. Yu'adzibuhumullahu biaidikum. Sesungguhnya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Maksudnya dengan kalian memerangi mereka, kalian akan menumpas mereka, akan menghabisi dan membunuh mereka, menghinakan mereka. Maka itu seakan-akan Allah yang mengazab mereka menggunakan tangan-tangan orang yang beriman ya, dalam perang Badar dan dalam peperangan-peperangan selanjutnya. Wa yukhzihim, dan demikian juga Allah akan menghinakan mereka.
wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Jadi Allah menyuruh berperang bukan menyuruh bunuh diri ya, bukan menyuruh mati konyol, enggak. Tetapi Allah mengatakan justru dengan kalian maju ke medan pertempuran, sesungguhnya kalian sedang digunakan oleh Allah untuk mengazab orang-orang musyrikin kafirin tersebut dan menghinakan mereka, dan juga Allah akan berikan ya kemenangan untuk kalian. Allah jamin kemenangan untuk kalian. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan demikian juga Allah akan obati sakit hatinya ya. Sudur ya, rasa sakit hati, rasa sedih, rasa geram yang dialami oleh kaum mukminin, kaum yang beriman akibat adanya saudara mereka mungkin yang disakiti, akibat perjanjian yang dibatalkan. Ya, wa yashfi sudur qaumil mu'minin di sini kalau kita baca dalam tafsir itu adalah maksudnya untuk mendinginkan hati ya, untuk mendinginkan hati Bani Khuza'ah ya, yang merupakan sekutu daripada umat Islam waktu itu, yang diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka menolong atau menyokong aliansi sekutu mereka yaitu Bani Bakar ya. Nah, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan demikian juga dengan kalian membunuh mereka, memerangi mereka, maka kalian akan mengobati ya, akan mendinginkan hati orang-orang beriman ya, akan membalaskan sakit hati mereka. Kemudian wa yuzhiba ghaidha qulubihim, dan demikian juga dengan kalian memerangi mereka, maka Allah akan wa yuzhiba ghaidha qulubihim, Allah akan menghilangkan kemarahan ya, rasa amarah, rasa kegeraman begitu ya, yang terdapat di dalam hati-hati mereka, itu hati-hati orang beriman yang selama ini menahan perasaan ya, menahan perasaan akibat perbuatan dan tingkah laku orang-orang musyrikin kepada mereka. Maka dengan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk berperang secara totalitas dan disokong dengan sokongan yang penuh, dengan pertolongan, maka dengan demikian kata Allah, yang demikian itu akan mengobati hati orang-orang yang mukminin dan juga akan menghilangkan rasa marah, rasa geram yang selama ini dipendam dalam hati mereka akibat melihat perbuatan orang-orang yang musyrikin tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah juga memberikan taubat, menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki. Artinya, meskipun Allah perintahkan dengan perintah yang sangat tegas untuk berperang, memerangi orang-orang yang musyrikin, akan tetapi kalau ditemukan ada di antara mereka yang bertaubat, menyatakan masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah mengatakan wa yatubullahu ala may yasha. Allah menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki, ya. Wallahu alimun hakim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa yatubullahu ala may yasha ini juga bisa berarti taubat Allah berikan kepada orang-orang yang tadinya agak enggan berperang ya, dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Allah telah perintahkan perang dengan ayat yang sangat jelas, lalu baru mereka bangkit dari duduk mereka dan akhirnya berjuang bersama Nabi, maka seakan-akan di sini Allah memaafkan kesalahan mereka ya, karena mereka akhirnya telah memenuhi permintaan Allah, perintah Allah untuk berjihad fi sabilillah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, keengganan kalian ya, ketakutan kalian. Ketakutan kalian akan mendapatkan kematian dan lain sebagainya. Dan di satu sisi Allah juga Maha bijaksana. Allah kan juga tidak langsung sekonyong-konyong serta-merta mewajibkan perang ya. Bertadarruj, berangsur-angsur, baru akhirnya setelah beberapa tahun kemudian barulah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk berperang secara totalitas. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan ya, setelah tadi Allah perintahkan untuk berperang secara totalitas ya, Allah masih berusaha untuk membuat hati orang-orang mukmin ini iqna begitu. Hatinya itu betul-betul yakin sepenuhnya untuk berperang. Ya, tidak ada sedikit pun rasa enggan lagi gitu ya. Maka Allah mengatakan am hasibtum an tutraku. Apakah kalian mengira ya, kalian akan dibiarkan begitu saja, akan dibiarkan masuk surga, cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
kemudian tidur-tidur saja di rumah, duduk-duduk saja ya, membiarkan orang-orang musyrikin berbuat semau mereka, lalu kalian merasa akan masuk surga, maka Allah mengatakan, am hasibtum an tutraku? Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan oleh Allah begitu saja, hidup enak-enak, nggak mau berjuang membela agama ya? Kemudian nanti mengharapkan jika mati masuk surga? Sekali-kali tidak, kata Allah. Eh, Allah tidak akan biarkan kalian demikian, walamma sementara Allah belum mengetahui orang-orang alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian. Ya, jadi Allah nggak mungkin membiarkan kita masuk surga dengan begitu saja sebelum Allah melihat siapa di antara kita yang berjihad di jalannya. Ya, yang berjihad. Tentunya di sini Bapak dan Ibu, jihad dalam masa kita konteksnya tentu tidak lagi jihad senjata ya. Meskipun tidak jauh dari kita, justru sebagian umat Islam sedang berjihad dengan senjata, persis seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya, seperti di Palestina dan Lebanon saat ini. Mereka berperang menyabung nyawa ya, untuk membela agama dan tanah air mereka. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka insya Allah. Nah, namun bagi kita ya yang tinggal di Indonesia, ayat ini juga berlaku ya. Kita tidak akan mungkin begitu saja masuk surga, dibiarkan Allah masuk surga, sementara Allah belum mengetahui ya, belum melihat siapa di antara kita yang berjihad. Alladzina jahadu minkum, yang berjihad, memperjuangkan agama, membantu agama ini supaya jaya, membela agama ini ketika dia dihinakan, membela Nabi, membela Al-Quran, mendukung kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Dan demikian juga Allah mengatakan, kalian tidak akan ditinggalkan masuk surga begitu saja, atau menjalani kehidupan kalian begitu saja, sementara walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli. Dan Allah juga belum melihat, belum mengetahui siapa di antara kalian yang tidak mengambil selain daripada Allah dan juga daripada Rasulnya dan juga selain daripada orang mukmin seorang teman setia ya, daripada selain Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Artinya Allah ingin melihat siapa di antara kita yang hidup di dunia ini betul-betul berlepas diri daripada orang-orang musyrikin. Tidak akan mengambil penolong, walijah, teman setia, kecuali Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin saja. Selain daripada itu, kita tidak ambil ya. Nah, Allah ingin melihat ada enggak di antara kita, di antara kalian, kalau ini kita tujukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, Allah tidak akan biarkan kalian begitu saja sebelum Allah melihat yang pertama, siapa yang berjihad di jalannya, dan yang kedua, siapa orang-orang yang dengan teguh tidak mengambil selain daripada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman setia dari kalangan orang-orang musyrikin. Jadi ini ujian yang Allah berikan kepada mereka ya, ujian katakanlah tes begitu. Allah tidak akan biarkan sampai Allah melihat siapa yang betul-betul kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman benar-benar utuh, di mana dia tidak lagi sedikit pun menyandarkan dirinya atau membangun kemesraan, membangun hubungan relasi selain daripada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin dari kalangan orang-orang musyrikin tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan walijah, teman setia ya, teman kongsi, teman partner atau mitra. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengkhabarkan, Maha mengetahui ya dari apa-apa yang kalian kerjakan. Ketika kalian diam-diam di belakang melakukan perbaikan atau melakukan kemesraan, melakukan perdamaian, melakukan hubungan baik, bermesraan dengan orang-orang musyrikin selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin, maka Allah Maha mengetahui itu semua. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ini kita bawakan dalam kehidupan kita saat ini, maka sesungguhnya ya tidaklah pantas bagi kita, baik dalam konteks pribadi, terutama dalam konteks bernegara, mengambil sekutu-sekutu dari kalangan orang kafir ya, selain daripada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Ya, makanya apa yang dilakukan oleh sebagian negara, negara Arab, yang mereka bermesraan dengan negara kafir seperti Amerika, menjadikan mereka sebagai sekutu utama mereka, membantu mereka dalam menghadapi tetangga mereka sendiri yang notabene-nya adalah orang-orang Islam, memberikan kepada mereka tanah mereka untuk membuka pangkalan militer, memberikan fasilitas yang luar biasa, maka sesungguhnya bisa kita artikan masuk ke dalam ayat ini ya. Kenapa akhirnya Allah biarkan kita? Kenapa akhirnya Allah tidak sokong kita? Tidak Allah bela dan tidak Allah menangkan kita
Karena Allah masih melihat banyak di antara kita, umat Islam ini, yang tidak totalitas di dalam mencintai Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Masih bermesraan, masih menyandarkan diri kepada orang-orang yang kafir, yang musyrikin. Sehingga dengan demikian tentu pantas dan wajar Allah menjadi cemburu, ya. Allah menjadi cemburu, dan cemburu itu reaksinya biasanya macam-macam. Ada yang cuek, ya, tidak mempedulikan, dan ada yang reaktif, ya, sampai murka, sampai marah dan menghukum dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Ya, apapun itu kita tidak ingin dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin Allah cemburu terhadap kita. Karena kalau Allah sudah cemburu Bapak dan Ibu, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari kecemburuan Allah atas kita. Karena Allah, kita yang diciptakan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, ya, kita diberikan segala macam bentuk nikmat oleh Allah, dan Allah meminta A, B, C, dan D, kemudian permintaan tersebut kita tidak kita berikan, justru kita berikan loyalitas kepada makhluk lain, yang notabene makhluk itu adalah juga Allah yang ciptakan, dan notabene makhluk tersebut tidak pernah mengesahkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Maka pantaslah Allah merasakan cemburu, ya. Eh, dan kita memang Bapak dan Ibu dalam memandang orang-orang kafir itu, ya, tidak boleh ada rasa kagum, tidak boleh ada rasa apa namanya, salut, silau, dan sebagainya, ya. Karena betapapun hebatnya mereka, betapapun gagah dan kaya raya, serta apa namanya, kuatnya mereka, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang hina dalam pandangan Allah, karena mereka tidak pernah mengagungkan Tuhan yang menciptakan mereka sendiri. Ya, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur." Ya, tidaklah pantas, tidaklah ada, atau tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin itu untuk memakmurkan masjid Allah. Masjid-masjid, meskipun di sini disebut masjid-masjid, tapi dalam ayat ini sesungguhnya yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram, ya. Jadi kenapa Allah suruh perangi mereka? Allah suruh perangi orang-orang kafir Quraisy yang di Makkah tersebut, meskipun mereka sebetulnya sedang mengelola Masjidil Haram, ya. Mereka sedang mengelola Masjidil Haram, melayani orang-orang yang datang berziarah, orang-orang yang datang berhaji, ya. Nah, tetapi tetap Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk memerangi mereka, menumpas mereka, ya. Apa sebabnya? Karena Allah mengatakan, "Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah." Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan, mengurus kemakmuran, menjadi takmir masjid Allah, ya, menjadi takmirnya, memberi orang minum, ya, mengurus masjid, membersihkannya. Karena memang pada zaman itu Bapak dan Ibu, salah satu kebanggaan orang-orang kafir Quraisy ini adalah karena mereka menjadi pengurus Masjidil Haram. Mereka menjadi badan takmirnya Masjidil Haram. Mereka yang mengatur semuanya, masuk, keluar, pembangunan, perluasan, pemberian minum. Artinya pelayanan semua orang-orang yang datang ke sana itu di bawah tangan mereka. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mengusir mereka, menumpas mereka, dan mengeluarkan mereka dari kepemilikan mereka atau penguasaan mereka terhadap Masjidil Haram tersebut. Karena Allah mengatakan tidaklah pantas orang-orang musyrikin tersebut menjadi takmir Masjidil Haram, sementara syahidina ala anfusihim bil kufr, sementara mereka mengakui dengan terang benderang atas diri mereka dengan kekafiran. Mereka dengan terang benderang mengatakan ana kafir, ana musyrik. Ya, ana musyrik, ana kafir. Dalam kitab Tafsir At-Tabari dijelaskan syahidina ala anfusihim bil kufri ini, yaitu dengan terang-terangan mengakui diri mereka kafir, yaitu ketika seseorang, misalkan dia seorang Nasrani, ditanyakan siapa engkau, maka dia dengan bangganya mengatakan ana Nasrani, saya orang Nasrani. Ketika orang Yahudi ditanyakan man anta, maka dia akan mengatakan ana Yahudi. Ketika orang-orang Sabi'i, ya, orang-orang Majusi, ditanyakan siapa engkau, maka saya adalah orang-orang saya adalah orang Majusi, dengan eh, membusungkan dada, dengan kesombongan mereka mengakui bahwasanya diri mereka adalah orang-orang kafir. Maka kata Allah, tidak pantas bagi mereka untuk menjadi badan takmir Masjidil Haram, mengurus Masjidil Haram, sehingga mereka harus dikeluarkan dengan hina, ya. Maka kata Allah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia pekerjaan mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan dalam memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum, ya, mengurusi, membersihkan, artinya mengurus Masjidil Haram dengan sedemikian rupa,
Maka kata Allah mereka tidak pantas karena mereka kafir dan mereka itu habitat a'maluhum. Amalan-amalan yang menurut mereka itu adalah ibadah, kebaikan yang mereka berikan untuk orang-orang yang datang berziarah ke Masjidil Haram, berhaji, berumrah. Kata Allah, habitat a'malum. Amal mereka itu, perbuatan-perbuatan mereka itu telah sia-sia di hadapan Allah, ya. Tidak ada gunanya. Wa fin narihum khalidun, dan di akhirat nanti mereka akan menjadi penduduk neraka jahanam yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menegaskan, ya, kalau tadi Allah katakan tidak pantas mereka orang-orang musyrikin itu menjadi badan takmir Masjidil Haram, maka di sini Allah jelaskan siapa yang lebih pantas. Allah katakan, Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanya saja yang pantas memakmurkan masjid Allah, mengurus Masjidil Haram itu. Ya, menjadi pengurus Masjidil Haram, menguasainya, memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Siapa yang pantas kata Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Kemudian wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat, dan demikian juga walam yakhsha illallah, ya, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang telah masuk ke dalam agama Islam. Kata Allah, mereka lah yang paling pantas untuk mengurus Masjidil Haram tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhir, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya, maka mudah-mudahan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, mendapatkan petunjuk di sini bisa jadi orang-orang yang mengurus Masjidil Haram ini, umat Islam, ya. Dan tidak salah kita mendoakan orang Muslim mendapat petunjuk, karena kita adalah orang yang paling butuh kepada hidayah Allah. Kita sendiri dalam solat meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Dan bisa juga diartikan kepada orang-orang yang tadinya dikecam oleh Allah karena mereka mengurus Masjidil Haram, sementara mereka adalah orang-orang kafir. Mudah-mudahan dengan dicabutnya otoritas kepengurusan Masjidil Haram dari mereka, mudah-mudahan dengan demikian mereka mendapatkan petunjuk sehingga akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan kembali mendapatkan posisi mulia seperti sebagaimana dahulu mereka miliki di saat mereka belum menjadi orang Islam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian, ya, menganggap siqayatal haji, memberi minum orang-orang yang berhaji tersebut. Bapak Ibu yang pernah haji atau umrah tentu pernah mengalami, ya, ketika kita sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, tiba-tiba ada yang lewat membawa cawan, membawa teko begitu, di dalamnya ada kopi, ada teh, ada susu, dituangkan di gelas, dibagi-bagikan kepada jamaah haji atau jamaah umrah. Nah, hal seperti ini sebetulnya telah berlangsung selama ribuan tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu, sejak zaman kafir Quraisy, dan itu adalah kebanggaan mereka. Ya, makanya orang-orang tersebut memiliki otoritas, memiliki izin khusus yang boleh memasukkan minuman, makanan ke dalam Masjidil Haram yang tujuannya adalah untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang datang berumrah atau berhaji. Maka kata Allah, apakah kalian jadikan siqayatal haji, memberi minuman orang-orang haji itu atau umrah itu, wa imaratal Masjidil Haram, dan begitu juga mengurus Masjidil Haram itu, ya, sama kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama nilainya dalam pandangan Allah dengan orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka kata Allah, la yastaun, tidaklah sama. Maksudnya siapa yang tidak sama, Bapak dan Ibu? Yang tidak sama itu derajat antara orang-orang yang pekerjaannya dulu memberi minum orang-orang haji, memakmurkan Masjidil Haram, tidak sama nilainya dalam pandangan Allah dengan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir serta berjihad di jalannya. Kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat ini, Bapak dan Ibu, dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwasanya ada 3 orang sahabat, ya, yang
katakanlah bertengkar ya, bukan bertengkar ya, saling membanggakan diri begitu. Sahabat yang pertama Talhah bin Syaibah dari Bani Abduddar. Kemudian yang kedua Abbas bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Rasulullah SAW yang masuk Islam terlambat ya setelah terjadi Fathu Makkah. Kemudian sahabat yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ketika ketiganya sedang duduk-duduk, maka mereka berkata, yang pertama Talhah mengatakan, ana sahibul baiti ma'i miftahahu law asya'u bittu fi. Kata si Talha ini bin Syaibah, dan ini adalah Bani Syaibah ini adalah bapak dan ibu kaum yang sejak zaman Nabi dulu, sejak zaman Quraisy dulu memegang kunci Masjidil Haram, kuncinya Ka'bah sampai hari ini ya. Dan itu diamanahkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Kunci Ka'bah tersebut hanya boleh dipegang oleh Bani Syaibah dan keturunannya dari Bani Abduddar ya. Dari keturunan Talhah bin Syaibah dari Bani Abduddar, merekalah secara turun-temurun dari anak ke cucu ke cicit dan seterusnya sampai hari kiamat yang berhak memegang kunci Ka'bah. Bahkan Raja Salman ya, anaknya pun tidak memiliki kekuasaan untuk masuk ke dalam Ka'bah kalau tidak diizinkan oleh keturunan Bani Syaibah dari Bani Abduddar ini. Dia membanggakan diri dengan mengatakan, ana sahibul bait, sayalah pemilik Ka'bah katanya. Pemilik di sini maksudnya sayalah pengurus Ka'bah, itu saya yang mengurusnya. Ma'i miftahahu, saya memiliki kuncinya. Lau asya'u bittu fi. Kalau saya mau, hari ini juga, malam ini juga saya bisa menginap di dalamnya, kata Talhah bin Syaibah ini. Dia membanggakan diri di hadapan dua sahabatnya, yaitu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abbas tampil juga berkata, ana sahibus siqayah wal qaimu alaiha. Oke, kalau dulu kamu pemegang kunci Masjidil Haram, kuncinya Ka'bah, saya ini dulu pemimpin seksi pemberian minum dan juga kepala DKM Masjidil Haram. Ya. Jadi dia dulu pimpinan atau kepala DKM Masjidil Haram dan penanggung jawab pemberian minum kepada orang-orang yang datang ke Masjidil Haram untuk berhaji atau berumrah. Lalu Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah SAW yang agung, Khalifatul Rasyidin yang keempat, dan beliau memang sahabat yang agung, beliau hanya bisa berkata, mendengar dua sahabatnya membanggakan dirinya seperti tadi, beliau hanya berkatakan, wa ana sahibul jihad, ya. Oke, kalian pemegang kunci Masjidil Haram, kunci Ka'bah. Engkau Abbas, engkau adalah dulu kepala takmir masjid, kepala seksi yang memberikan minuman kepada orang-orang yang haji atau berumrah ke Baitullah. Adapun saya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, saya telah berjihad fisabilillah. Ana hajartu ma'a Rasulillah, saya adalah orang yang pertama hijrah bersama Rasulullah, wa ujahidu ma'ahu fisabilillah, dan orang yang ikut jihad sejak awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang mendasari Bapak dan Ibu turunnya ayat ini. Allah memenangkan Khalifah Ali ya, karena Abbas ini dan Tolha ini kan orang yang terakhir masuk Islam. Lalu mereka membangga-banggakan diri, mengungkit-ungkit siapa mereka dulu ya. Saya adalah pemegang kunci Ka'bah. Yang satu lagi mengatakan saya dulu adalah kepala badan takmir masjid. Tetapi kan itu semua dulu mereka lakukan di dalam kekafiran, di dalam kemusyrikan ya. Tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidina Ali yang beriman dengan Allah dan hari akhirnya, berjihad fi sabilillah. Makanya Allah mengatakan la yastawuna indallah. Jadi jangan terlalu bangga kalian dengan profesi menjadi pemberi minum orang-orang berhaji, menjadi pengurus Masjidil Haram, sementara itu semua kalian lakukan dalam kemusyrikan, dalam kekafiran, dan tidak bisa dibandingkan kedudukan kalian tersebut dengan orang-orang yang pertama kali beriman dengan Allah dan hari akhir, dan kemudian juga berhijrah bersama Nabi ke Madinah dan melakukan jihad fi sabilillah. Allah katakan la yastawun, enggak sama kata Allah, ya. Meskipun hebat terdengar, kalian dulu engkau dulu pemegang kunci Masjidil Haram, kuncinya Ka'bah, engkau yang satu lagi adalah dulu orang-orang yang menjadi koordinator pemberi minuman kepada orang-orang yang datang berhaji dan berumrah dan menjadi badan takmirnya. Namun demikian tidaklah sama nilai itu dengan nilai orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah dan berhijrah. La yastawun, tidak sama kata Allah. La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah.
wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, kaum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap di dalam kemusyrikannya, ya, yaitu dalam kezalimannya. Orang yang musyrik adalah orang yang sedang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah kembali menegaskan ketika membandingkan posisi orang-orang musyrikin yang dengan bangga dan menyombongkan diri akan terhadap profesi mereka, kedudukan mereka yang dulu terbiasa mengurus Masjidil Haram, ya, Allah katakan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang yang beriman dengan Allah, hari akhir, dan berhijrah serta berjihad fisabilillah. Lalu di sini Allah tegaskan kembali, alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sejak awal, ya, wahajaru, dan kemudian mereka juga hijrah ke Madinah, ya, wajahadu, dan kemudian mereka juga berjihad fisabilillah, bahkan berjihad bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, dengan nyawa mereka. Maka kata Allah, a'zamu darajatan indallah, mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding kalian, ya, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Artinya dalam pandangan Allah Bapak dan Ibu, orang yang beriman, ya, beriman, insya Allah kita semua sudah beriman, semoga Allah terima iman kita, ya Allah, ya Allah. Kemudian wahajaru, dan orang-orang berhijrah. Kalau orang zaman dulu yaitu berhijrah dari Makkah dan dari Makkah ke Madinah, para sahabat-sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita bawakan ke dalam kehidupan kita saat ini, baik berhijrah secara fisik, meninggalkan tempat-tempat maksiat, ya, pindah dari suatu tempat yang di situ banyak maksiat dan kita juga tercebur dalam maksiat di sana, hijrah ke tempat lain yang membuat kita lebih taat kepada Allah, maupun yang dimaksud hijrah di sini adalah hijrah maknawi, ya. Tetap tinggal di rumah yang sama, di tempat yang sama, di komplek yang sama, tapi hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama, kemaksiatan yang lama, ketidaktaatan yang lama, menuju kehidupan yang baru, yang penuh dengan ketaatan, kesolehan, ya, dan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajahadu, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad dengan harta dan jiwa, ya. Kalau ini dibawakan kepada Nabi Muhammad, ya, persis seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Memang mereka sumbangkan semua harta mereka di jalan Allah untuk berperang, ya, dan juga bahkan jiwa raga mereka mereka korbankan. Padahal mereka punya anak, punya istri, ya, dan mereka sangat mencintai istri mereka, dan mereka terbiasa hidup enak, ya, dengan istri-istrinya dan anak-anaknya, dengan perniagaannya. Tapi begitu masuk Islam dan datang perintah dan seruan jihad, mereka sumbangkan semua hartanya, mereka bahkan korbankan, sedekahkan nyawanya, jiwanya demi tegaknya agama Allah. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, a'zamu darajatan indallah. Dan tentu ini bisa kita lakukan hari ini Bapak dan Ibu, ya. Berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa, ya. Kita punya harta, alhamdulillah, titipan dari Allah. Kita sumbangkan, ya, semampu kita di jalan Allah untuk dakwah, untuk kegiatan pendidikan Islam, melalui sedekah, melalui wakaf, dan begitu dengan jiwa kita. Kalau seandainya memang harus nyawa taruhannya, kita diizinkan pergi jihad ke Palestina, ya kita ikut ke sana berjihad. Meskipun kita harus terbunuh oleh roketnya, oleh rudalnya tentara Israel, nggak masalah. Ya, seperti yang kemarin kita lihat dialami oleh Panglima Hamas yang terakhir yang meninggal, yaitu Yahya Sinwar, ya. Bagaimana dia seharusnya dia bisa kabur ke Qatar, bisa kabur ke Dubai, hidup enak, ya. Tetapi tidak. Dia padahal punya istri, ya. Dia punya anak-anak. Tetapi dia korbankan jiwa dan raganya untuk mendapatkan maqam, posisi yang mulia, yaitu mati syahid dalam peperangan di tangan musuh, karena dia tahu janji Allah yang telah disiapkan untuknya lebih mulia, lebih besar, lebih nikmat dibanding kehidupan dunia yang dia pertahankan yang sifatnya sesaat saja. Wa ulaika humul faizun, dan dialah orang-orang yang menang, kata Allah. Dialah orang-orang yang sukses. Ya, ayat ini termasuk ayat-ayat yang menyatakan orang yang sukses itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berhijrah, ya, daripada yang batil kepada yang hak, kemudian dia juga berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, kata Allah, karena kelak mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah orang-orang yang menang atau orang-orang yang sukses? Karena mereka akan mendapatkan
Apa yang Allah sebut dalam ayat berikut ini, yubashiruhum rabbuhum. Allah akan berikan kepada mereka kegembiraan, ya, akan berikan kepada mereka kabar gembira dari Tuhan mereka, birahmatim minhu, dengan rahmat yang sangat besar yang Allah berikan kepadanya, itu surganya Allah nanti di akhirat dengan segala macam kenikmatannya. Kemudian yang kedua, waridwanin, dan juga keridhaan Allah. Ya, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, lalu Allah mengumumkan, apakah kalian mau aku berikan satu lagi nikmat, ya, yang lebih kalian cintai daripada segala kenikmatan surga yang saat ini sedang kalian jalani dan kalian nikmati? Maka penduduk surga mengatakan, mau ya Allah, kami mau mendapatkan nikmat tersebut yang nilainya lebih besar daripada kenikmatan surga ini. Maka Allah mengatakan, fashhadu annani raditu bikum, ya. Sesungguhnya ketahuilah, saksikanlah, sesungguhnya aku telah ridho kepada kalian semua. Jadi yang lebih nikmat, yang lebih baik daripada kenikmatan surga itu ada satu hal lagi, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waridwanin wa jannatin. Allah berikan juga surga, lahum fiha na'imun muqim. Kemudian Allah berikan kepada mereka surga-surga, lahum fiha na'imun muqim. Bagi mereka di sana itu ada nikmat kesenangan yang kekal abadi selama-lamanya. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadabbur kita. Oh ya, ayat ini gantung sebetulnya, ya. Kita lihat satu ayat lagi. Oh, sudah lewat ternyata, ya. Lewat ke halaman sebelah. Ya, nggak apa-apa, ya. Kita tambah satu ayat lagi. Khalidina fiha abada. Orang-orang mukmin tersebut yang Allah berikan kepada mereka kabar gembira berupa surga dan keridhaan Allah, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya tersebut ada pahala yang sangat besar. Bapak dan Ibu, saya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang surga, dan kemudian ada kalimat-kalimat khalidina fiha abada, selalu terbawa, ya, menerawang begitu, menghayal betapa indahnya sebuah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, keindahan, kebahagiaan, dan sifatnya kekal selama-lamanya tanpa ada jeda putus waktunya, ya. Kalau kita di dunia, Bapak dan Ibu, sebahagia apapun kita, sesenang apapun perasaan kita, senikmat dan selezat apapun sesuatu yang sedang kita rasakan, maka begitu ingat, oh ini semua akan berakhir dengan kematian saya. Oh ini akan berakhir dengan habisnya yang sedang saya nikmati ini. Ya, dan hampir semua, bukan hampir semua, semua kenikmatan dunia ini ada ujungnya, kan? Kenikmatan makan berhenti ketika kita sudah kenyang. Apalagi minum juga demikian. Kenikmatan, mohon maaf, ketika seseorang melakukan hubungan dengan pasangannya, semua juga ada batasannya. Ketika dia telah selesai, hilang juga kenikmatannya. Namun surga yang abadi tersebut, kenikmatan, kesenangan, kelezatan tersebut, khalidina fiha. Tidak ada batas waktunya. Tidak 1.000 tahun, tidak semiliar tahun, tidak 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya, Bapak dan Ibu, ya. Nas'alullaha al-fawza wan najata wa yudkhiluna ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadabbur daripada ayat-ayat surah Al-Baqarah, surah At-Taubah, afwan, ayat 14 sampai ayat 22 yang tadi telah kita sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan memberikan ibrah serta mau'izah kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.